Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Yang mana alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama di dalam rangka ta'liman li thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan rahmat, berkah dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pengajian kita, yang mana kita sedang membahas kitab Jubad atau ngaji kitab Jubad yang dikarang oleh Syekh Imam Ibn Ruslan, yang kebetulan kali ini kita sampai di bait yang ke-68. Mari bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan senantiasa di dalam lindungan dan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ammal haramu fathawabu yahsulu litarikin wasimun man yaf'alu. Ammal haramu, adapun yang namanya haram atau hukum haram, fasawabu, maka pahalanya, yahsulu, itu akan diberikan litarikin, kepada orang yang meninggalkan perbuatan haram tersebut. Wasimun, dan sebaliknya, wasimun, dosanya, mayyaf'alu, akan diberikan kepada orang yang mengerjakannya. Di dalam bait ini musannif menjelaskan bahwasanya yang namanya haram atau hukum haram adalah perbuatan yang diberi pahala jika ditinggalkan dan akan disiksa jika dikerjakan. Para ulama memberikan contoh perbuatan-perbuatannya tersebut. Misalkan di dalam kitab Mabadi Awaliyah dijelaskan kariba wa fi'lil mafsadah, seperti melakukan riba dan melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak. Maka kalau kita meninggalkan perbuatan-perbuatan semacam itu yang diharamkan, maka pahalanya akan diberikan kepada kita. Dan kalau kita melaksanakan atau mengerjakannya, maka siksa akan diberikan kepada kita atau dosanya akan ditimpahkan kepada kita. Kesimpulannya, pengertian haram adalah
sesuatu yang dilarang untuk mengerjakannya. Yang mana kalau kita lihat secara praksis dalam kegiatan sehari-hari, istilah-istilah yang mirip dengan kata atau semakna dengan hukum haram dalam usul fikih itu banyak sekali. Misalnya ada istilah al-mahzur yang harus kita hindari, maka itu pun sebetulnya identik dengan keharaman. Ada lagi istilahnya al-maksiyah atau maksiat. Ada lagi istilahnya az-zanbu, yaitu perbuatan yang menimbulkan dosa. Atau al-mamnu, perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ada lagi istilah al-qabih, sesuatu yang buruk. Jadi setiap yang buruk sebetulnya itu mendekati kepada hukum keharaman. Ada lagi istilah yang lain as-sayyi'ah, sesuatu yang jelek, ya. Apalagi banyak istilahnya, al-fahisyah, sesuatu yang keji. Masih ada ya, banyak istilah yang memang berdekatan dengan kata al-haram. Ya, ini sesuatu yang haram, ya. Al-ism itu dosa, ya. Atau mungkin dalam kehidupan kita banyak istilah-istilah yang memang itu mendekatkan kepada istilah keharaman. Nah, ini semua adalah istilah-istilah yang semakna dengan kata haram, yang perbuatan-perbuatannya harus kita hindari di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kata musannif dijelaskan, setiap perbuatan haram yang kalau kita kerjakan, maka itu akan mendatangkan dosa, dan kalau kita tinggalkan, maka akan mendatangkan pahala. Jamaah sekalian rahimakumullah, hukum haram adalah satu bentuk hukum taklifi yang banyak dibahas secara khusus oleh para ulama usul fikih. Menurut ulama usul fikih, terdapat definisi haram setidaknya digolongkan atau diklasifikasikan ke dalam dua pengertian atau dua ta'rif. Yang pertama, melihat pengertian haram itu adalah dari segi batasan dan esensinya. Serta yang kedua, dilihat dari segi bentuk dan sifatnya. Apabila keharaman itu terkait dengan esensi perbuatan, maka disebut dengan haram lizatihi, atau haram karena zatnya tersebut. Dan apabila terkait dengan sesuatu yang di luar esensi yang diharamkan, tetapi terbentuk kemafsadatan, maka disebut dengan haram li ghairihi, atau haram karena faktor yang lain. Nah, lebih jelasnya, haram li zatihi adalah sesuatu keharaman yang sejak semula ditentukan oleh syariat bahwa hal itu memang hukumnya sudah diharamkan dalam nas dan keterangan agama berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya memakan bangkai, mengkonsumsi babi, meminum minuman keras, berzina, membunuh, memakan harta anak yatim. Keharaman-keharaman pada hal tersebut adalah keharaman pada zat atau esensi dari pekerjaan itu sendiri. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada aspek lain, dalam konteks haram li zatihi ini,
Harus kita pahami bahwa segala sesuatu yang haram pemanfaatannya, maka haram pula diperdagangkan. Hal ini bisa kita lihat di dalam berbagai macam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dari hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya jika Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah atau hasil dari jual belinya. Maknanya apa? Sesuatu kalau sudah dinas haram, contoh misalkan minuman keras, itu zatnya haram, maka memperjualbelikannya, menjualnya, membelinya, menampungnya, itu termasuk dalam kategori haram di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innallaha azza wa jalla idza harrama akla syai'in harrama thamana. Sesungguhnya jika Allah azza wa jalla mengharamkan memakan sesuatu, maka dia pun melarang hasil dari jual belinya. Jadi jelas, disinilah makna dalam konteks perpanjangan hukum dari haram lizatihi itu, berarti bukan saja karena zatiyahnya, tetapi melakukannya pun juga itu merupakan termasuk dalam kategori haram di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, sedangkan tadi dikatakan wa asimun man yaf'alu, ya kan? Jadi dosa bagi orang yang melaksanakannya. Mari kita lihat kembali bahwa tadi dikatakan ketika para ulama memberikan pengertian tentang haram, maka ada yang lizatihi, ada yang lighairihi. Lizatihi tadi sudah kita bahas. Nah, berikutnya yakni haram li ghairihi, yaitu sesuatu yang pada mulanya disyariatkan, boleh bahkan halal, akan tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat madarat bagi manusia. Keharamannya disebabkan adanya madarat itu. Sebagai contoh misalnya, kita melaksanakan sholat. Sholat itu adalah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita sholat menggunakan pakaian hasil ghasab, hasil mencuri, misalkan, atau hasil mengambil barang orang, mengambil tanpa izin, ya itulah kalau mengambil tanpa izin tentunya. Hasil korupsi misalnya, berinteraksi jual beli yang diharamkan, lalu kemudian hasilnya kita gunakan untuk melaksanakan sholat, maka menurut para ulama itu termasuk dalam perbuatan yang diharamkan karena li ghairihi tadi. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan syariat, tidak boleh kita menggunakan zatiyah sesuatu yang menempel di badan kita dari zatiyah yang tidak halal. Itu maknanya. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sesuatu yang memang tidak dihalalkan, atau dalam konteks hukum ini masuk dalam hukum haram. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik.